Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Telino Bacuramin Kak Saroga Basengan Kak Jubata arus. Kembali lagi di channel Bang Kiruk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam tradisi suku Dayak, yaitu tradisi ngayau. Bayangkan Anda berada di tengah hutan lebat Kalimantan, kabut tipis menyelimuti pepohonan raksasa. Di kejauhan terdengar suara gong yang berdentang. Itu bukan suara gong biasa. Itu adalah pertanda bahwa sebuah perang akan segera dimulai. Inilah kisah tentang ngayau, tradisi perburuan kepala yang menjadi legenda di tanah Borneo. Namun, apakah ngayau benar-benar sekadar aksi brutal atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Siapkan diri Anda untuk menyelami misteri di balik tradisi kuno suku Dayak ini. Ngayau adalah tradisi perburuan kepala yang pernah dilakukan oleh suku Dayak di masa lalu. Bagi sebagian orang, ini terdengar kejam dan mengerikan. Namun, bagi masyarakat Dayak, ngayau bukan sekadar aksi kekerasan. Perburuan kepala ini memiliki makna spiritual, sosial, budaya yang sangat mendalam. Kepala musuh yang diambil bukan hanya sebagai simbol kemenangan, tetapi juga dipercaya membawa kekuatan bagi komunitas itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa tradisi ngayau masih dilakukan. Yang pertama, perlindungan wilayah dahulu. Kalimantan adalah tanah yang liar dan penuh persaingan antar suku. Ngayau dilakukan untuk mempertahankan kehormatan dan wilayah mereka dari ancaman musuh. 2. Status dan kehormatan. Seorang pejuang yang berhasil membawa kepala musuh akan mendapatkan kehormatan tinggi di sukunya. Ia dianggap sebagai pelindung dan akan mendapatkan tempat terhormat dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kepercayaan spiritual. Kepala yang diambil dipercaya membawa energi atau kekuatan bagi suku. Roh orang yang dikalahkan akan melindungi keturunannya dan membawa kesejahteraan. Dan yang keempat, ritual kedewasaan. Dalam beberapa suku, ngayau juga menjadi bagian dari perjalanan seorang pemuda menuju kedewasaan jati dirinya. Mereka harus membuktikan keberanian dan kemampuan bertarung sebelum dianggap sebagai pria sejati. Ngayau bukanlah aksi yang dilakukan sembarangan. Ada proses ritual yang harus dilakukan sebelum dan sesudah perburuan. Persiapan spiritual. Para pejuang akan melakukan ritual khusus untuk meminta restu dari leluhur dan roh penjaga. Pemilihan senjata, yaitu mandau, senjata khas Dayak, diasah hingga setajam mungkin. Beberapa prajurit juga membawa perisai dan sumpit beracun. Perburuan serangan dilakukan dengan strategi dan kecerdikan. Mereka menyerang secara diam-diam, memanfaatkan hutan sebagai medan perang alami. Jadi suku Dayak kala itu memanfaatkan hutan, bunyi hujan, angin, dan sebagainya. Mereka mampu beradaptasi untuk mendeteksi musuh secara diam-diam. Pengambilan kepala-kepala musuh. Di kampung, pengambilan kepala-kepala musuh diambil dengan hati-hati dan dibawa pulang ke desa sebagai simbol kemenangan. Ritual penyambutan.
Setibanya di kampung, kepala yang diperoleh akan dijadikan bagian dari upacara besar yang melibatkan tarian, musik, gong, dan doa. Seiring berjalannya waktu, tradisi ngayau mulai ditinggalkan. Pada masa kolonial, pemerintahan Belanda melarang praktik ini. Kemudian, dengan masuknya agama dan hukum modern, ngayau resmi dihentikan melalui kesepakatan suku-suku Dayak dalam perjanjian Tumbang Anoy tahun 1894. Namun, semangat ngayau masih hidup dalam bentuk yang lebih simbolis. Saat ini, keberanian dan jiwa kepemimpinan yang dulu diwujudkan dalam ngayau diteruskan dalam bentuk seni bela diri, pertahanan budaya, dan semangat persatuan suku Dayak. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, ngayau memang telah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi warisan dan semangatnya masih terasa dalam budaya Dayak hingga hari ini. Dari seni, tradisi, hingga cara hidup mereka, semangat pejuang Dayak tetap mengalir dalam darah keturunan mereka. Jadi apakah ngayau hanya tentang perburuan kepala, atau justru tentang kehormatan, keberanian, dan perlindungan komunitas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyak untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa, Bang Kiro. Mohon pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, informasi yang kurang, tolong titipkan di kolom komentar. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacoronin Kasaruga Basengan Kadibata. Arus.